gelandang baru Manchester United, Sofyan Amrabat, telah digantikan di skuad tim nasional Maroko menyusul cedera yang ia alami sebelum menjalani tugas internasional. Amrabat telah menarik diri dari skuad Maroko karena cedera. Pemain berusia 27 tahun itu melakukan perjalanan untuk bergabung dengan tim nasionalnya awal pekan ini, meskipun Manchester United mendeteksi sedikit masalah punggung selama pemeriksaan medis. Amrabat bergabung dengan Setan Merah dengan status pinjaman selama 1 musim dari Fiorentina pada hari batas waktu ketika United akhirnya merekrut gelandang bertahan lainnya. Saat menjalani pemeriksaan medis, staf United menemukan bahwa Amrabat mengalami cedera punggung ringan. Namun tetap menyetujui kesepakatan tersebut karena dianggap tidak serius. Amrabat tidak terdaftar tepat waktu untuk bisa tampil dalam lawatan United ke Arsenal minggu lalu, meskipun United berhasil melibatkan Bayindir, Reguilon dan Evans. Amrabat kemudian memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kamp Maroko untuk pertandingan kualifikasi Piala Afrika melawan Liberia pada hari Sabtu dan pertandingan persahabatan di kandang melawan Burkina Faso Selasa depan. Namun dia tidak akan ambil bagian dalam salah satu pertandingan tersebut setelah dia digantikan oleh Yahya Jabrene di skuad Walid Regragui. Belum diketahui apakah Amrabat akan langsung kembali ke Manchester untuk melanjutkan rehabilitasinya jelang laga pertama United di Premier League setelah jeda internasional. Amrabat bisa melakukan debutnya di Liga Premier melawan Brighton pada 16 September, 4 hari sebelum tim Ten Hag kembali ke Liga Champions melawan Bayern Munich. Pemain sayap Manchester United, Antony, mendapat tuduhan melakukan kekerasan terhadap mantan pacarnya, Gabriela Cavallin. Mantan pacar pemain berusia 23 tahun, menuduh bahwa dia diserang secara fisik oleh Antony beberapa kali selama mereka bersama di Manchester dan di negara asal mereka, Brasil. The Telegraph kini melaporkan bahwa 2 wanita lagi, Raisa de Freitas dan Ingrid Lana, telah melontarkan tuduhan pelecehan terhadap pemain internasional Brasil tersebut. Influencer dan pelajar, De Freitas, mengklaim dia diserang oleh Antony dan wanita lain pada Mei 2022, dengan publikasi Brasil, Extra, melaporkan bahwa dia memerlukan perawatan di rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi di Sao Paulo. Seorang bankir, Ingrid Lana, mengatakan dalam sebuah wawancara di televisi dengan jurnalis Record, bahwa dia bertemu Antony pada apa yang dia pikir adalah pertemuan bisnis, tetapi Antony memaksanya untuk berhubungan seks dengannya, mendorongnya ke dinding dan membenturkan kepalanya dalam prosesnya. Pada hari Selasa, tim nasional Brasil mengumumkan bahwa Antony telah dikeluarkan dari skuad mereka sebagai tanggapan atas tuduhan menjelang pertandingan mendatang melawan Bolivia dan Peru. United kini berada di bawah tekanan untuk mengikuti jejak Brasil, namun klub belum mengatakan bahwa Antony, yang dikontrak senilai 85 juta pound dari Ajax tahun lalu, akan diskor sementara penyelidikan polisi terus berlanjut. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, dituduh tidak meminta izin yang relevan sebelum mengomentari kondisi mental Jadon Sancho tahun lalu. Ten Hag mengungkapkan bahwa Jadon Sancho mengalami kesulitan mental musim lalu, tanpa mendapat izin untuk membagikan informasi. Sancho, 23, absen dari tim utama Manchester United selama 3 bulan musim lalu, dengan Ten Hag merinci bahwa penyerang itu tidak akan tersedia karena alasan fisik dan mental. Bintang Inggris ini menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk berlatih di Belanda, dengan pelatih yang direkomendasikan oleh Ten Hag, menyusul pengakuan pelatih asal Belanda tersebut, yang diungkapkan dalam konferensi pers pada bulan Desember lalu. Namun, kini terungkap bahwa Ten Hag mungkin telah mengungkapkan informasi tentang kondisi mental Sancho tanpa mendapat izin. Ada juga kekhawatiran bahwa kegagalan Ten Hag mengatasi ketidakhadiran Sancho akan menimbulkan spekulasi mengenai mantan bintang Borussia Dortmund itu, yang keluar dari media sosial pada awal tahun 2022. Hubungan antara Sancho dan Ten Hag menjadi sorotan minggu ini, setelah manajer Manchester United menjelaskan bahwa pemain tersebut telah dikeluarkan dari skuad pertandingan melawan Arsenal pada hari Minggu karena penampilan latihan yang buruk.
Sancho langsung membalas di media sosial, mengklaim bahwa komentar Ten Hag tidak benar. Ini sepertinya situasi rumit yang harus dihadapi Manchester United dan perlu segera diperbaiki agar bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain sayap berbakat tersebut. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen, memainkan perannya dalam kemenangan besar Denmark melawan San Marino. Pertandingan melawan San Marino adalah pertandingan latihan yang efektif, dan Denmark tentu saja membuatnya terlihat mudah tadi malam. Christian Eriksen adalah pemain terbaik di lapangan saat Denmark meraih kemenangan 4-0 dan tidak pernah benar-benar kehilangan kecepatan. Mereka mencetak 3 gol di babak pertama, 1 gol dianulir oleh VAR, dan akhirnya menambah gol keempat di masa tambahan waktu. Denmark melanjutkan kebangkitan mereka dari Piala Dunia yang mengecewakan dengan mempertahankan posisi mereka di tempat otomatis lolos ke Euro 2024. Mereka berada di urutan kedua, 2 poin di belakang Finlandia yang akan mereka hadapi berikutnya. Eriksen menghasilkan 3 assist, yang pertama adalah backheel yang luar biasa. Eriksen menciptakan total 7 peluang, menyelesaikan 90% umpannya, dan menyentuh bola sebanyak 142 kali. Dia bermain sepanjang 90 menit. Itu hanya San Marino, namun ini adalah penampilan klasik dari Eriksen yang berada satu kelas di atasnya. Sesuai janji manajer Kasper Hjulmand sebelum pertandingan, Rasmus Højlund tidak dimainkan selama 90 menit. Højlund tampil sebagai pemain pengganti saat Denmark unggul 3-0 pada menit ke-58. Højlund terlibat, menciptakan 1 peluang, meski sejauh ini ia belum menambah jumlah 6 gol internasionalnya selama kualifikasi. Dia membentur tiang dengan tembakan rendah pada gilirannya dan melihatnya memantul. Dari sudut pandang Denmark, ini hanyalah tentang mempersiapkan dirinya menjelang pertandingan yang lebih besar melawan Finlandia. Sebelumnya ia mencetak hat-trick ke gawang Finlandia pada awal tahun ini. Roma mungkin akan menghadapi pesaing baru untuk mendapatkan Marcos Leonardo menjelang jendela transfer Januari. Klub Serigala merasa yakin mereka sudah memiliki kesepakatan dengan klub pemilik, Santos. Mereka hampir saja berhasil mendapatkan bakat tersebut di musim panas. Namun, kesepakatan itu gagal karena keadaan di luar kendali mereka, seperti pemecatan direktur PSV Falcao dan pelatih mereka, dan penjualan David Washington ke Chelsea seharga 16 juta euro. Menurut Tutto Mercato Web, Giallorossi berada di posisi terdepan untuk mendapatkan talenta berperingkat tinggi. Penundaan 6 bulan seharusnya menghasilkan potongan kecil pada bayarannya. Meskipun mereka menawarkan 18 juta euro termasuk tambahan pada bulan Juli, Roma dapat membeli Marcos Leonardo seharga 13 juta euro selama jendela musim dingin. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, mereka kemudian harus memutuskan apakah akan mempertahankannya di skuad atau meminjamkannya ke tim Serie A lain selama 6 bulan agar ia dapat tampil secara reguler. Hal serupa pernah mereka lakukan pada Leandro Paredes dan Amantino Mancini di masa lalu. Mereka memusatkan perhatian padanya sebelum mengisi kembali kekuatan serangan mereka dengan Romelu Lukaku dan Serdar Azmoun. Giallorossi pasti bekerja keras untuk mengontraknya. Namun, mengingat sifat perundingan musim panas mereka yang tidak menentu dan banyaknya kepentingan yang dipertaruhkan, hanya menyelesaikan kesepakatan secara resmi. Dalam beberapa minggu mendatang akan menjamin hasilnya. Manchester United muncul sebagai pesaing sejak Januari tahun ini. Erik ten Hag berusaha mendapatkan 1 striker lagi selain Rasmus Højlund. Dengan masalah pada Antony dan Sancho, United dipastikan akan kembali berupaya memboyong Leonardo Januari tahun depan.